Sekarang kita masuk ke dalam pembelajaran konsumsi sebagai kegiatan ekonomi. Tujuan pembelajarannya, yang pertama ada menjelaskan pengertian konsumsi, yang kedua mengidentifikasi faktor-faktor konsumsi, dan yang ketiga menjelaskan teori perilaku konsumsi. Apa itu konsumsi? Konsumsi ialah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghabiskan faedah atau manfaat suatu benda, bisa berupa barang dan jasa, dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Nah, tujuan konsumsi ini ada untuk memenuhi kebutuhan hidup secara langsung dan meningkatkan kemakmuran atau kesejahteraan. Konsumsi ini dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama ada faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Faktor ekonomi bisa tingkat pendapatan, tingkat harga barang, dan ketersediaan barang dan jasa. Untuk faktor non-ekonomi ada model barang, tingkat pendidikan, adat istiadat, sikap dan gaya hidup, dan selera konsumen. Selanjutnya, kita masuk ke teori konsumsi. Yang pertama ada pendekatan kardinal. Nama lainnya yaitu pendekatan marginal utility. Nah, pendekatan kardinal itu adalah didasarkan pada asumsi bahwa tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen dari konsumsi suatu barang dapat diukur dengan satuan tertentu. Nah, satuannya itu bisa berupa satuan uang, dan tinggi rendahnya nilai atau daya guna diukur oleh orang yang bersangkutan. Selanjutnya, kita masuk ke macam-macam pendekatan kardinal. Yang pertama itu ada hukum Gaussian 1. Hukum Gaussian 1 hanya berlaku jika barang dan jasa yang dikonsumsi hanya satu macam barang dan dilakukan secara terus-menerus. Maka tambahan kepuasannya atau marginal utility-nya semakin lama semakin berkurang. Contohnya ketika kita olahraga, kita kan aus nih, minum gelas pertama itu masih menghasilkan guna marginalnya sebesar 30. Nah, minum gelas kedua mulai berkurang nih, marginal utility-nya sebanyak 20. Kemudian sampai gelas kelima juga berkurang sampai min 10. Maka dari itu, jadi intinya dari hukum Gaussian 1 itu makin banyak dikonsumsi, maka nilai guna marginalnya atau marginal utility-nya yang ini nih semakin lama semakin berkurang. Selanjutnya ada hukum Gaussian 2. Nah, bunyi hukum Gaussian 2 itu adalah konsumen akan mengonsumsi berbagai macam barang sampai mencapai kepuasan yang sama. Nah, karena kebutuhan manusia itu tidak hanya terdiri atas satu atau dua kebutuhan saja, tetapi berbagai jenis kebutuhan. Nah, manusia itu dapat mengatur pengeluarannya untuk memuaskan kebutuhan atas berbagai jenis barang atau jasanya. Selanjutnya, kita masuk ke perhitungan marginal utility. Nah, rumusnya itu ada dua, bisa MU sama dengan delta TU dibagi delta Q, atau MU sama dengan turunan pertama dari TU. Nah, MU itu adalah marginal utility atau nilai guna marginal. Delta TU adalah perubahan total utility atau nilai guna total. Delta Q adalah perubahan jumlah unit barang yang dikonsumsi. Nah, contohnya dari tabel kan kita ketahui nih, ketika jumlah barang yang dikonsumsi Q1-nya itu adalah 1 unit, maka nilai TU-nya sebesar 10. Kemudian Q2-nya ada 2, berarti TU-nya 18. Maka nilai MU-nya adalah, nah kita kan udah ketahui nilai TU2 dan TU1, terus Q2 dan Q1. Maka kita tinggal masukkan rumus yang ini nih. MU sama dengan delta TU dibagi delta Q. Nah, MU itu berarti delta TU-nya sama dengan TU2 dikurang TU1 dibagi Q2 dikurang Q1. Nah, tinggal masukin angkanya. TU2-nya yaitu 18 dikurang TU1-nya 10 dibagi Q2-nya yaitu 2 dikurang 1, berarti 8 dibagi 1 sama dengan MU-nya adalah 8. Jadi nilai guna marginalnya atau MU-nya adalah 8. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan kepuasan maksimum.
Nah, ini tuh ada dua syarat. Yang pertama itu MU sama dengan MUX dibagi PX sama dengan MUY dibagi PY. Dan syarat yang kedua itu ada budget income sama dengan PX dikali X ditambah PY dikali Y. Nah, MUX itu adalah marginal utility untuk barang X dan MUY itu adalah marginal utility untuk barang Y. Sedangkan PX adalah harga barang untuk X dan PY harga barang untuk Y. Nah, contohnya seperti Pak Fajar mempunyai uang 108.000. Dia ingin membelanjakan untuk barang X harga 4.000 dan barang Y seharga 10.000. Apabila kepuasan total ditunjukkan dengan persamaan TU sama dengan 2X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2, maka kombinasi barang yang dikonsumsi adalah, jadi pertama tuh kita harus tulis diketahuinya dulu. Nah, kita kan tahu bahwa PX-nya sebesar 4.000 dan PY-nya sebesar 10.000. Dan juga diketahui TU sama dengan 2X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Berarti dari persamaan TU ini kita bisa menentukan MUX dan MUY. Nah, kita ingat lagi nih, MUY kan sama dengan turunan pertama dari TU. Jadi, untuk MUX-nya itu adalah, kan ada 2X pangkat 2. Nah, 2 yang ininya kita kalikan dengan 2 yang ini. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4. Dan X pangkat 2 ini harus dikurangkan dengan 1. Jadi hasilnya MUX-nya sama dengan 4X. Dan untuk MUY-nya itu kan ada variabel Y pangkat 2. Nah, 2-nya ini kita pindahkan ke depan. Nah, sedangkan yang sininya kita kurangin dengan 1. Jadi sama dengan MUY-nya yaitu 2Y. Dan PX-nya ada 4.000, PY-nya ada 10.000. Jadi kita tinggal masukkan rumus yang MUX dibagi PX sama dengan MUY dibagi PY. Nah, MUX-nya kita 4X, PX-nya 4.000, MUY-nya itu 2Y, PY-nya itu ada 10.000. Kita kali silang. Nah, 4.000 dikali 2Y sama dengan 8.000 dan 4X dikali 10.000 yaitu 40X. Nah, terus Y-nya sama dengan 5X. Kalau kita sudah ketahui kayak gini, kita masuk ke syarat kedua yaitu budget income. Itu PX dikali X ditambah PY dikali Y sama dengan kan budget income. Nah, kita masukkan ada PX-nya yaitu 4.000 dikali variabel X, kita tulis tetap, ditambah PY-nya itu 10.000 Y, terus variabel Y-nya jangan lupa, BI-nya itu budget income keseluruhan uang dari Pak Fajar yaitu 108. Berarti kan kita udah ketahui nih variabel Y itu bisa kita ganti dari menjadi 5X. Jadi 4.000X ditambah 4.000X ditambah 10.000 dikali 5X sama dengan 108.000. Nah, jadi 4.000X ditambah 50.000X sama dengan 108.000. Jadi 50X tambah 4.000X sama dengan 54.000X sama dengan 108.000. Nah, X-nya itu berarti 108 dibagi 54 sama dengan 2. Nah, untuk mencari Y-nya ini kan kita baru ketahui Y ini kan Y sama dengan 5X. Nah, untuk mencari Y-nya doang dengan Y sama dengan 5X. Y sama dengan variabel X-nya kan udah diketahui 2. Berarti kita tinggal masukin, kita ganti menjadi 2. Jadi Y sama dengan 5 dikali 2. Y sama dengan 10. Selanjutnya kita masuk ke pendekatan keterangan kurva indiferensi. Itu ada kurva indiferensinya. Nah, kurva indiferensi adalah kurva yang menunjukkan kombinasi dua macam barang konsumsi yang memberikan tingkat kepuasan yang sama. Tingkat kepuasannya. Nah, contohnya itu garis IC3 tabel ini memiliki tingkat kepuasan yang tinggi dibandingkan garis IC2 dan garis IC1. Jadi, jika kita makan bakso ini tidak saling berpotongan, kan ditulisnya kurva indiferent itu terus menurun dari kiri atas ke kanan bawah atau downward slope-nya itu 100. Nah, berarti sama saja seperti kita memakan.
kurva garis anggaran atau budget line curve. Nah, kurva garis anggaran adalah kurva yang menunjukkan kombinasi konsumsi dua macam barang yang membutuhkan biaya anggaran yang sama. Nah, ini adalah kurva garis anggaran. Nah, garis anggaran itu ditunjukkan dari titik A ke titik D. Nih yang ini, garis merah ini garis anggarannya. Nah, terus kalau titik E dan titik lainnya dalam area segitiga A0D itu merupakan kombinasi barang yang mampu dibeli oleh konsumen. Nih, jika masih dalam AOD, ini di dalam garis ini, itu masih bisa dibeli oleh konsumen. Nah, kalau sudah di luar dari titik AOD dan di titik F, berarti kombinasi barang tersebut tidak mampu dibeli lagi oleh konsumen. Oke, sekian pembelajaran kali ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya di Google Classroom.